lagi dalam pelajaran IPA. Masih tetap loh bersama Bu Dewi dalam pelajaran IPA di kelas 8. Nah, walaupun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, tapi pelajaran harus tetap berlangsung melalui online dan melalui WA. Senang sekali ada kesempatan seperti sekarang. Ibu bisa menyiapkan video yang cukup sederhana, namun tidak mengurangi tujuannya, yaitu untuk menyampaikan pelajaran kita yang berhubungan langsung dengan situasi sekarang yang menyebabkan kita harus belajar daring. Penasaran? Baiklah anak-anak, agar kalian tidak terus penasaran, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang sistem pernapasan. Namun sebelumnya ada beberapa pertanyaan yang Ibu ajukan. Sebelum lanjut ke materi, Ibu ingin tanya loh. Kalian pastinya sudah tahu, semenjak zaman COVID kita diwajibkan memakai masker. Kenapa ya? Ada yang berpendapat bahwa penggunaan masker mencegah debu. Penggunaan masker dapat mencegah penyakit menular. Ada juga yang berpendapat bahwa penggunaan masker digunakan untuk memenuhi suatu persyaratan saja. Yang terakhir, ada yang berpendapat paling berbeda. Katanya, menggunakan masker itu bertujuan untuk menjaga saluran pernapasan. Nah, dari sekian pendapat, menurut kalian yang mana yang paling tepat? Pada pertemuan ini, kita akan membahas tentang sistem pernapasan manusia yang terkait dengan masalah tadi, yaitu untuk menjaga kesehatan saluran pernapasan manusia. Yang pertama, kita harus tahu apa itu pengertian pernapasan. Yang kedua, kita akan membahas juga organ pernapasan. Untuk yang ketiga, kalian juga harus tahu bagaimana mekanisme pernapasan pada tubuh kita. Yang keempat, kita akan mempelajari volume pernapasan. Yang terakhir, kita akan membahas tentang gangguan pernapasan. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama untuk mengetahui pengertian pernapasan, yang kedua mengetahui organnya, ketiga mekanisme pernapasannya, keempat volume pernapasan, kemudian yang kelima gangguan pernapasan. Mari anak-anak kita mulai. Yang pertama yaitu tentang pengertian pernapasan. Respirasi atau pernapasan adalah suatu peristiwa keluar masuknya udara ke dalam tubuh yang berperan dalam proses oksidasi selama penghasilan ATP atau energi bagi memenuhi kebutuhan tubuh kita. Dalam prosesnya, respirasi di dalam tubuh terjadi suatu reaksi kimia yang kita kenal dengan proses oksidasi berupa C6 H12O6 ditambah dengan oksigen itu akan bereaksi membentuk CO2 ditambah H2O dan sejumlah energi. Dalam respirasi, kita kenal dengan istilah inspirasi atau yang disebut dengan menarik napas. Merupakan suatu peristiwa memasukkan oksigen ke dalam tubuh kita. Jadi di sini bagaimana oksigen masuk itu disebut dengan inspirasi atau menarik napas. Nah, yang kedua, ekspirasi atau menghembuskan napas adalah suatu peristiwa mengeluarkan gas karbon dioksida dan uap air dari dalam tubuh kita. Selanjutnya, yang kedua yang perlu kita pelajari dalam respirasi ini adalah organ apa saja yang berperan membantu
proses pernapasan atau respirasi sehingga udara bisa keluar masuk ke dalam tubuh kita. Anak-anak, organ respirasi atau pernapasan itu terdiri dari satu hidung, faring, laring, trakea, bronkus, alveolus, dan yang dibantu juga dengan diafragma. Anak-anak, mari kita bahas satu persatu organ pernapasan tersebut. Kita akan mulai ya dari yang pertama, hidung. Hidung memiliki rambut, lendir, dan konka. Fungsinya, kalau rambut itu untuk menyaring udara. Jadi kalau udara yang kita hirup mengandung debu, partikel, itu akan ditangkap pertama oleh rambut. Kemudian yang kedua, yang menangkap debu dan sebagainya itu adalah lendir daripada hidung. Kemudian yang terakhir, konka ini memiliki peranan dalam pengaturan suhu anak-anak. Yang kedua, organnya adalah faring. Faring ini ada di belakang hidung. Biasanya dia menghubungkan antara saluran pernapasan dengan saluran pencernaan. Ada 3 bagian dari faring, yaitu ada nasofaring, ada orofaring, dan ada laringofaring. Jadi, faring ini memiliki peranan yang ganda, yaitu sebagai saluran pencernaan dan saluran pernapasan. Organ yang ketiga, anak-anak, adalah laring. Laring berperan sebagai tempat keluar masuknya udara. Laring ini akan menghubungkan antara faring dengan trakea. Laring juga dapat menggetarkan pita suara anak-anak, efek udara keluar masuk. Nah, kemudian faring membantu juga penangkapan partikel debu dengan gerak refleks batuk. Nah, tuh kan kita kan sering kalau tanpa sengaja ada benda masuk ke laring kita, otomatis kita batuk-batuk. Organ yang ketiga ini adalah trakea. Sering sekali kalian dengar. Trakea itu anak-anak organnya berbentuk pipa, itu berada di sepanjang leher sampai ke rongga dada. Memiliki silia untuk menangkap benda asing yang ada di dalam udara. Kemudian juga memiliki sejumlah tulang rawan. Nah, ini dia gambar dari trakea. Kalian lihat yang merah-merahnya itu adalah otot, kemudian yang putih-putihnya itu adalah tulang rawan. Jadi, dia berada dari bawah laring sampai ke leher, kemudian sampai ke rongga dada. Bronkus adalah bagian cabang dari trakea yang dikenal dengan cabang tenggorokan untuk menyalurkan udara ke paru kiri dan ke paru kanan. Bronkus ini akan terbagi lagi menjadi bagian yang lebih kecil yang dikenal dengan bronchiolus. Nah, tadi sudah kita ceritakan tentang bronkus dan bronchiolus. Perlu diingat bahwa organ yang ini yaitu alveolus, itu berada pada ujung bronchiolus. Alveolus terletak pada ujung bronchiolus, kemudian memiliki gelembung udara dan terdapat kapiler darah, tempat pertukaran gas oksigen dan gas karbon dioksida dari
kapiler darah ke alveolus. Anak-anak, Ibu tunjukkan gambar daripada alveolus. Kalian lihat yang seperti anggur itu merupakan bagian dari alveolus. Pemegangnya itu adalah bronchiolus. Kemudian yang berwarna biru itu adalah vena. Kemudian yang berwarna merah itu adalah arteri. Jadi begitulah gambaran daripada alveolus, bagian terkecil daripada paru-paru yang berperan dalam proses tempat pertukaran gas, oksigen, dan karbon dioksida. Karena alveolus sebagai tempat pertukaran gas oksigen dan gas karbon dioksida di dalam tubuh, maka struktur daripada alveolus itu berukuran luasnya sangat luas, yaitu sekitar 100 kali luas tubuh manusia. Bayangkan berapa luasnya alveolus? Pertukaran oksigennya itu berlangsung dengan cara difusi dari alveolus ke kapiler darah atau sebaliknya dari kapiler darah ke alveolus. Dan CO2 di dalam paru-paru. Jika CO2-nya itu berasal dari kapiler darah, maka CO2 itu akan dipindahkan ke alveolus. Sedangkan oksigennya yang berada di dalam paru-paru itu akan dipindahkan ke kapiler darah. Nah, yang terakhir itu adalah paru-paru. Jadi, kita sampai di organ terakhir. Paru-paru. Lihat gambar itu. Anak-anak, paru-paru ini yang terletak di rongga dada itu terdiri dari dua bagian. Ada bagian kiri dan ada bagian kanan. Paru kiri dengan paru kanan berukuran berbeda. Hal ini disebabkan karena paru kiri hanya terdiri atas 2 lobus, sedangkan paru kanan itu terdiri atas 3 lobus. Jika kita lihat, paru-paru itu harus ada yang melindungi. Bagian yang melindungi paru-paru secara keseluruhan di dalam rongga dada itu dikenal dengan lapisan pleura. Dalam paru-paru, kalian tidak hanya harus tahu letaknya, ukurannya, tapi kalian juga harus tahu apa saja sih fungsi paru-paru. Yang pertama, fungsinya untuk menjaga suhu dan kelembaban udara tetap normal. Fungsi kedua, untuk melindungi tubuh dari bahaya, salah satunya alergen. Fungsi terakhir adalah untuk mendukung fungsi indera penciuman kita, anak-anak. Jadi, kalian sudah tahu 3 informasi tentang fungsi paru bagi tubuh kita. Nah, Ibu akan rangkum setelah kita mempelajari organ-organ pernapasan, kalian mungkin akan berpikir, bagaimana ya perjalanan udara di organ-organ itu? Nah, sekarang lihat gambar ini. Jadi, udara akan masuk dari rongga hidung, masuk ke faring, laring, trakea, paru-paru, kemudian masuk ke bronchiolus, kemudian sampailah udara di alveolus. Di alveolus ini, melalui proses difusi, udara akan bertukar antara alveolus dengan kapiler darah. Dari kapiler darah membawa gas CO2, dari alveolus membawa oksigen. Di sana terjadi pertukaran.
Nah, gas CO2 ini akan dibawa keluar lagi melalui alveolus, bronkus, trakea, kemudian laring, faring, sehingga dikeluarkan melalui hidung ke lingkungan. Kita lanjut ke materi berikutnya, ke mekanisme pernapasan. Pada mekanisme pernapasan ini, kita akan mempelajari bagaimana proses pernapasan itu berlangsung. Anak-anak, jika kalian lihat gambar yang Ibu tunjukkan ini, yang di sebelah kanan, kalian perhatikan rongga dadanya. Ternyata rongga dadanya lebih besar dibandingkan dengan rongga dada kiri. Ini terjadi karena adanya kontraksi dari otot antar tulang rusuk di rongga dada. Kemudian di bawahnya ada tanda panahnya juga. Itu menunjukkan diafragma mengalami kontraksi sehingga rongga dada membesar. Pada saat rongga dada membesar, tekanan udara di dalam rongga dada akan kecil. Inilah yang menyebabkan udara akan berpindah dari tekanan udara yang besar ke tekanan udara yang lebih rendah. Di sini dari luar ke dalam paru-paru. Nah, sedangkan gambar yang sebelah kiri yang Ibu tunjukkan itu, ternyata rongga dadanya lebih sempit. Itu terjadi karena otot antar tulang rusuk di dada itu mengalami relaksasi, sehingga rongga dada menurun. Sedangkan diafragma mengalami relaksasi akan posisinya terangkat. Kondisi seperti ini menyebabkan rongga dada mengecil. Hal ini akan terjadi tekanan udara di rongga dada menyebabkan tekanannya besar sehingga akan terjadi pertukaran udara dari rongga dada ke lingkungan. Dari gambaran tadi itu, ternyata dalam mekanisme pernapasan itu kita mengenal ada pernapasan dada dan ada pernapasan perut. Pada pernapasan dada yang berperan itu adalah otot antar tulang rusuk. Otot ini nanti akan membantu rongga dada membesar dan mengecil melalui proses kontraksi dan relaksasi. Pada pernapasan perut, anak-anak perlu diketahui yang bekerja itu adalah diafragma. Sama halnya dengan pernapasan dada, dia melalui proses kontraksi dan relaksasi membantu rongga dada membesar dan mengecil. Nah, biar lebih gampang, jadi Ibu kasih catatan bahwa pada peristiwa inspirasi, maka yang terjadi adalah otot antar tulang rusuk kontraksi, diafragma kontraksi, sehingga rongga dada membesar. Sedangkan pada saat ekspirasi, maka otot antar tulang rusuk relaksasi, diafragma relaksasi, rongga dada akan mengecil. Biar kalian lebih paham lagi tentang mekanisme kerja paru-paru, kalian bisa melakukan praktikum sederhana menggunakan alat yang sederhana bersama temannya di rumah. Lihat gambar ini anak-anak, ini adalah gambar praktikum sederhana yang nanti kalian bisa praktekkan di rumah menggunakan alat yang sangat sederhana seperti alat ini. Nah, ini media sederhananya. Pertama, kalian siapkan pipet berperan sebagai batang tenggorokan. Kedua, kalian siapkan botol air mineral bekas berperan sebagai rongga dada. Ketiga, kalian siapkan
2 balon udara kecil yang berperan sebagai paru-paru. Keempat, siapkan 1 balon besar yang berperan nanti sebagai diafragma. Caranya nanti kalian hanya mengamati bagaimana perubahan dari besar balon udara apabila diafragmanya ditarik ke bawah dan dilepaskan. Nanti kalian buktikan ya, biar tahu apa yang akan terjadi. Sekarang kita masuk ke tahap 4, materi yang perlu kita ketahui dalam sistem pernapasan. Yaitu apa ya? Oh, tentang kapasitas udara yang ada dalam paru-paru. Mungkin dari tadi kalian penasaran, Bu, kalau saya mengeluarkan napas banyak-banyak, apa di paru-paru saya masih ada udara? Penasaran kan? Ayo kita cek. Anak-anak, ternyata frekuensi pernapasan itu ada yang mempengaruhi loh, sehingga jumlah udara yang ada dalam paru-paru juga akan berpengaruh. Nah, apa itu pengaruhnya? Lihat ini. Secara garis besar, Ibu tuliskan beberapa yang berpengaruh terhadap frekuensi pernapasan. Di antaranya umur, kemudian yang kedua jenis kelamin, yang ketiga suhu tubuh, yang keempat posisi tubuh, yang kelima aktivitas tubuh. Nah, secara garis besar Ibu tuliskan ada 5 yang berpengaruh. Bagaimana pengaruhnya terhadap pernapasan? Nanti kalian bisa browsing. Anak-anak, coba kita berpikir sebentar. Bagaimana ya? Apa yang akan terjadi jika paru-paru kita bermasalah? Untuk menjawab pertanyaan tadi, kita langsung saja ya ke materi kita yang terakhir, yaitu tentang gangguan sistem pernapasan. Kita harus mengetahui dulu penyebab gangguan sistem pernapasan secara umum. Ada 2 faktor yang berpengaruh terhadap gangguan pernapasan manusia. Yang pertama ada faktor internal atau dari dalam diri, kemudian yang kedua adalah faktor eksternal atau dari lingkungan. Anak-anak, faktor internal yang berpengaruh dalam gangguan dari sistem pernapasan itu adalah faktor yang bersifat menurun. Artinya, faktor itu bisa diwariskan kepada keturunannya. Misalnya ayahnya sakit asma, anaknya juga bisa cenderung menderita sakit asma. Begitu itu disebut dengan faktor genetis. Faktor eksternal adalah suatu faktor yang berpengaruh terhadap kesehatan tubuh kita, khususnya paru-paru, yang dipengaruhi oleh faktor luar dari tubuh kita, seperti virus dan bakteri, kemudian asap rokok, polusi udara, terjadinya benturan atau kecelakaan pada paru-paru kita, kemudian adanya gaya hidup yang kurang sehat, dan faktor alergen. Gangguan yang pertama ada influenza. Influenza gejalanya adalah batuk dan pilek. Penyebabnya virus influenza, pencegahannya perlu istirahat, banyak minum air putih, memakai masker, dan cuci tangan. Yang kedua ada tonsilitis. Dari namanya saja berarti gangguan pada tonsilnya ya. Gejalanya suara serak, panas, sakit, kepala. Kemudian penyebabnya ada adenovirus, rhinovirus, influenza, dan corona. Pencegahannya adalah dengan cara pola makan sehat, kemudian menjaga kesehatan, olahraga. Yang ketiga ada faringitis, sama ada kata faring, berarti gangguan pada faring.
Gejalanya adalah batuk, pilek, sakit pada tenggorokan, dan demam. Penyebabnya sama dengan yang tadi, ada virus adenovirus, rhinovirus, dan coronavirus. Pencegahannya adalah dengan makan makanan bergizi, istirahat, banyak minum vitamin, dan air putih. Gangguan yang ketiga yaitu pneumonia. Sama halnya dengan yang tadi, dari segi nama saja pneu, berarti ada bagian saluran pernapasan yang mengganggu. Gejalanya adalah demam, batuk, pilek, sakit, dan sulit bernapas. Sedangkan penyebabnya adalah Streptococcus pneumonia. Pencegahannya, makanlah air yang bergizi, kemudian berikan minuman-minuman yang sehat, dan tetap menggunakan masker. Nah, berikutnya ada gangguan yang disebabkan oleh bakteri yang dikenal dengan istilah tuberkulosis atau kita kenal TBC. Gejalanya ada batuk, berat badan menurun, dan sulit bernapas. Penyebabnya bakteri Mycobacterium tuberculosis. Pencegahannya sama, tetap harus menjaga kesehatan, memakan makanan yang bergizi, minum vitamin, dan tidak minum minuman keras. Nah, yang berikutnya itu ada asma anak-anak. Kalian sering sekali pasti dengarkan orang yang sakit asma. Gejalanya itu sulit bernapas, sering batuk, badan kurus. Penyebabnya alergen, asap rokok, dan debu. Pencegahannya adalah dengan cara memakai masker, istirahat yang cukup, dan makan makanan yang bergizi. Kalau begitu, bagaimana ya caranya menjaga kesehatan paru-paru? Caranya adalah dengan cara berolahraga, mengkonsumsi makanan sehat, menjauhi zat alergen, tidak mengkonsumsi minuman keras, memakai masker, dan tetap menjaga kesehatan. Kesimpulan pelajarannya yang pertama, respirasi adalah peristiwa keluar masuknya udara ke paru-paru yang nanti berperan dalam proses oksidasi. Kesimpulan hasil pelajaran kita hari ini yaitu organ pernapasan terdiri dari hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus, dan paru-paru. Mekanisme pernapasan itu terdiri dari dua, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Volume pernapasan itu terdiri dari volume tindal, volume cadangan inspirasi dan ekspirasi, dan volume residu. Sedangkan gangguan pernapasan itu salah satu contohnya ada influenza, bronkitis, asma, tuberkulosis, dan corona. Ayo, untuk menguji kemampuan kita latihan soal ya. Anak-anak, soal yang pertama, mari kita baca ya. Jaringan dalam paru-paru yang berfungsi sebagai tempat pertukaran gas oksigen dan gas karbon dioksida adalah A. alveolus, B. bronkiolus, C. bronkus, D. faring. Untuk soal yang kedua, anak-anak, struktur pada laring yang berfungsi untuk mencegah masuknya partikel makanan atau minuman ke dalam laring dan trakea adalah A. silia, B. tonsil, C. epiglotis, D. pita suara. Soal sudah kita baca, kalian sudah pahami. Nah, sekarang mari kita jawab soalnya. Apa sih jawabannya ya? Anak-anak, untuk soal nomor 1, itu jawabannya apa? Iya, betul. A ya. Nah, soal yang kedua, bagaimana anak-anak? Apa jawabannya? Iya, betul. Jawabannya adalah B.
Nah, anak-anak, kita sudah sampai di penghujung kegiatan pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang sistem pernapasan. Semoga kalian mendapatkan informasi dari video singkat Ibu ini, dan jika ada kesalahan atau kekurangan, Ibu mohon maaf. Namun, kita harus tetap saling belajar. Dan terima kasih. Dan Om Santi 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 Om. Dah.